Sayyidina al-Mustafa ibni Abdullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan, Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim. Bapak, ibu-ibu, saudara kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah maghrib rahimakumullah. Pertama-tama, marilah senantiasa kita ucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga dengan rahmat, nikmat dan karunia daripada Allah, di tengah-tengah kesibukan kita masing-masing, kita telah mampu untuk meluangkan waktu datang ke masjid yang mulia ini dalam rangka berubudiyah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang nikmat Bapak dan Ibu, Allah Subhanahu wa taala sudah begitu banyak memberikan nikmat-nikmat kepada para hamba-Nya. Saking banyaknya nikmat yang sudah Allah berikan, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jikalau seandainya kamu, kata Allah, mencoba untuk menghitung-hitung nikmatku, maka kamu pasti tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Seandainya ranting-ranting kayu dijadikan sebagai pena dan air laut dijadikan sebagai tintanya, niscaya itu semua tidak akan sanggup dan tidak akan mampu untuk menghitung berapa nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan Bapak dan Ibu. Dan juga di dalam Al-Quran surat Ar-Rahman berulang kali Allah mengulang kalimat yang sama. Apa kata Allah? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan, kata Allah. Sungguh begitu banyak nikmat yang sudah Allah berikan Bapak dan Ibu. Namun
sayang 1000 kali sayang juga telah Allah jelaskan salah satunya di dalam Al-Quran surat As-Sajdah. Allah telah berfirman, qalilam ma tashkurun, sangat sedikit hambaku yang pandai bersyukur. Mudah-mudahan kita yang berhadir dalam masjid yang mulia ini senantiasa tergolong dalam golongan hamba-hamba Allah yang sedikit itu, yakninya abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Nah, Bapak Ibu, saudara kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah maghrib rahimakumullah, esensi dari rasa syukur adalah ketika kita sudah mampu untuk memberdayakan, untuk mempergunakan nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan di jalan yang diridhoi oleh Allah. Apabila kita masih mempergunakan nikmat yang sudah Allah berikan di jalan yang tidak diridhoi oleh Allah, atau di jalan yang haram, di jalan yang batil, maka kita belumlah termasuk dalam golongan hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Dan juga janji Allah kepada orang yang pandai bersyukur adalah la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang pandai mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka pasti akan aku tambah nikmat kepadanya. Sebaliknya, barang siapa yang tidak pandai mensyukuri nikmatku, kata Allah, atau orang-orang yang kufur nikmat, maka tunggulah azabku sangatlah pedih. Na'udzubillah thumma na'udzubillah min zalik. Nah, Bapak saudara kaum muslimin, ibu-ibu sidang jemaah maghrib yang berbahagia, seterusnya salawat beriringan salam tidak lupa pula kita doakan kepada Allah agar selalu tercurah kepada Nabi besar kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan hantaran doa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Membahas tentang amalan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak dan Ibu, amalan ini merupakan amalan yang teristimewa dibandingkan dengan amalan-amalan lainnya. Mengapa demikian? Karena sesuai dengan firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi dan berikanlah salam penghormatan kepadanya. Lantas, Bapak Ibu saudara kaum muslimin dan muslimat, di mana letak istimewa amalan ini? Apakah keistimewaan amalan ini daripada amalan-amalan lainnya? Sesuai dengan firman Allah yang telah kita bacakan tadi, amalan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan satu-satunya amalan yang Allah
dan para malaikatnya ikut serta melaksanakan. Berbeda dengan amalan lainnya Bapak dan Ibu. Seperti amalan solat, puasa, zakat, haji, umroh dan lain sebagainya, Allah tidak mengerjakan itu semua. Kan tetapi dengan amalan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah dan para malaikatnya yang terlebih dahulu melaksanakan, barulah orang-orang yang beriman, yang Allah panggil, yang Allah seru, yang Allah perintahkan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, saudara kaum muslimin dan muslimat sidang ijabah maghrib rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat mencintai umatnya. Bahkan di akhir-akhir hayat beliau, ketika ruh akan keluar dari jasad, ketika nyawa beliau sudah sampai di kerongkongan, yang keluar dari lisan yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah zaujati, istriku, bukan pula ashabi, sahabatku. Akan tetapi yang keluar dari lisan yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lain dan tidak bukan adalah ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Begitu cintanya beliau kepada kita Bapak dan Ibu. Maka dari itu salah satu bentuk cinta kita kepada beliau adalah dengan cara meringankan lisan kita untuk memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya." Orang yang sebenar-benarnya kikir atau orang yang sebenar-benarnya pelit, atau bahasa Minangnya Bapak dan Ibu, urang nan sampili karyang ceke balapi, ialah orang yang apabila dia mendengar orang lain menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dia enggan dan tidak mau bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bermohon kepada Allah Bapa dan Ibu agar Allah selalu ringankan lisan kita untuk memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan banyaknya solawat yang kita kirimkan buat beliau, insya-Allah pada hari akhirat kelak akan menjadi syafaat, akan menjadi perlindungan bagi masing-masing kita, yang mana pada hari itu tidak ada syafaat kecuali syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Ibu, saudara kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah maghrib rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan berbekallah kamu, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bertakwalah kepada Allah, hai orang-orang yang berakal. Nah, Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah maghrib yang berbahagia, pada malam hari ini kita akan coba sampaikan
tiga golongan manusia yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 14. Yang mana Bapak dan Ibu, di antara tiga golongan yang Allah sebutkan ini, hanya satu golongan yang akan selamat hidupnya di dunia dan di akhirat kelak. Pertama ialah Allah jelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ini golongan pertama, itu orang-orang yang bertakwa. Lantas siapa mereka bertakwa itu? Allah jelaskan, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang pertama ialah mereka yang beriman, yang percaya kepada yang ghaib. Yang kedua, mereka yang mau mendirikan solat. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, as-salatu imaduddin. Solat merupakan tiangnya agama. Barang siapa mendirikan solat, berarti dia telah mendirikan agamanya. Sebaliknya, barang siapa yang tidak mau mendirikan solat, berarti dia sendirilah yang menghancurkan agamanya sendiri. Dan juga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, amalan anak cucu Adam yang pertama kali dihisab atau diperhitungkan pada hari akhirat kelak adalah amalan solatnya. Jikalau amalan solatnya itu baik Bapak dan Ibu, maka baiklah seluruh amal perbuatannya yang lain. Sesuai dengan firman Allah, innas solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya solat itu mencegah diri dari perbuatan yang keji dan yang mungkar. Nah, Bapak Ibu, saudara kaum muslimin dan muslimat sidang jemaah maghrib yang berbahagia, pada zaman saat sekarang ini banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari bahwasanya hal yang paling enteng atau hal yang paling dianggap sepele, hal yang paling dianggap remeh oleh banyak orang saat ini ialah meninggalkan solat fardu 5 waktu. Jangankan kita berbicara azab bagi orang yang berani meninggalkan solat, azab bagi mereka yang melalaikan solat saja sudah Allah ancam dengan neraka wail. Apalagi bagi mereka yang berani meninggalkan solat. Na'udzubillah thumma na'udzubillahi min zalik. Begitu entengnya, tanpa merasa berdosa sedikit pun, dia berani meninggalkan solat. Orang-orang yang tidak mau meninggalkan solat Bapak dan Ibu, berarti musibahnya lebih besar daripada musibah iblis. Mengapa demikian? Karena iblis menolak sujud kepada Adam, sedangkan orang yang tidak mau solat, mereka menolak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam. Padahal Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara jihara." Barang siapa
yang dengan sengaja meninggalkan solat fardu 5 waktu, maka dia telah kafir secara nyata. Karena memang pembeda antara yang beriman dengan yang kafir itu terletak pada amalan solatnya. Mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah agar Allah selalu istiqomahkan hati kita untuk tetap mendirikan solat fardu 5 waktu secara berjamaah di masjid atau di musholla. Karena solat yang dilakukan secara berjamaah itu lebih baik, lebih tinggi 27 derajat dibandingkan dengan solat sendirian. Nah, ini tidak cukup hanya untuk diri kita saja, Bapak dan Ibu. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari siksa api neraka. Nah, di dalam ayat ini jelas Allah perintahkan kepada kita, hai orang-orang beriman, kata Allah, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari siksa api neraka. Nanti pada hari akhirat kelak, kalau kita selaku orang tua tidak pernah mengajak, tidak pernah menghiraukan bagaimana amal ibadah anak cucu kita, maka siap-siap kita akan ditariknya ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena anak cucu keturunan merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita bimbing untuk meraih kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Ini yang kedua. Selanjutnya Allah jelaskan, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka yang mau menginfakkan sebagian dari rezeki yang telah Allah berikan kepadanya. Bapak, Ibu, saudara kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah maghrib rahimakumullah, perlu kita ketahui bersama bahwasanya penyesalan terbesar orang yang sudah mati, dia berkata kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, jikalau seandainya engkau tangguhkan, engkau tunda kematianku walaupun sesaat, niscaya aku akan bersedekah dan aku akan termasuk ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Maka dari itu Bapak, Ibu, saudara kaum muslimin dan muslimat, selagi nyawa belum sampai di kerongkongan, selagi ruh belum keluar dari jasad kita, mari dengan ringan kita keluarkan sebagian dari rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Karena di dalam rezeki yang telah Allah berikan kepada kita itu, di situ ada hak anak yatim, ada hak orang yang fakir, dan juga ada haknya orang-orang yang miskin. Bukan sepenuhnya menjadi hak kita. Harus kita keluarkan sedekah, infak, wakaf, dan zakatnya. Kalau itu semua sudah kita kerjakan, insya Allah harta tidak akan menuntut kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak. Karena kita sudah mempergunakan harta yang dititipkan oleh Allah kepada kita di jalan yang diridhoi oleh Allah. Sudah kita keluarkan infak, sedekah, wakaf, dan zakatnya. InsyaAllah kita akan selamat hidup di dunia dan di akhirat kelak.
Selanjutnya Allah jelaskan, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Tanda orang bertakwa selanjutnya, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada sebelum Nabi Muhammad, dan mereka yakin akan adanya hari akhirat. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat sidang Imam Maghrib yang berbahagia, bagaimana implementasi dari kita beriman kepada kitab Al-Quran? Tidak lain tidak bukan adalah dengan cara membaca, memahami, mempelajari isi dari Al-Quran, dan yang terutama sekali adalah mengamalkannya di dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita sudah mempelajari suatu ilmu Bapak dan Ibu yang bersumberkan kepada Al-Quran dan hadis, akan tetapi kita tidak mengamalkan ilmu tersebut, maka nanti pada hari akhirat kelak ilmu tersebut masuk surga, sedangkan orang yang tidak mau mengamalkannya masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Bapak dan Ibu, segala sesuatu ilmu agama yang sudah kita pelajari, yang sudah kita fahami, harus dan wajib kita amalkan dan kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, agar kita bahagia hidup di dunia dan di akhirat kelak. Selanjutnya Allah jelaskan, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini golongan pertama, yaitunya golongan orang-orang yang bertakwa. Ada suatu kisah Bapak dan Ibu. Pernah suatu ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, engkau adalah Habibullah, engkau adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya. Akan tetapi mengapa ibadah engkau tidak pernah lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala, padahal engkau sudah dijamin masuk surga, wahai Rasulullah?" Kata Aisyah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya Humairah, ya istriku, ya Aisyah, aku senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan tanda syukurku kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun aku sudah dijamin oleh Allah masuk surga, akan tetapi ibadahku insyaallah tidak akan pernah lalai kepada Allah," jawab Rasulullah. Nah, dari kisah ini Bapak dan Ibu, kita lihat Rasulullah Muhammad SAW saja sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Ibadahnya tidak pernah lalai kepada Allah. Lantas bagaimana dengan kita? Tidak ada jaminan sedikit pun dari Allah SWT untuk masuk ke dalam surganya. Maka dari itu tidak pantas kita lalai terhadap perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Ingat kembali Bapak dan Ibu, tujuan Allah menciptakan kita ke atas bumi ini. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanyalah untuk beribadah, untuk mengabdi kepadaku. Ini golongan pertama. Selanjutnya yang kedua ialah golongan orang-orang
kafir, yaitunya golongan orang-orang yang memang membelakang bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jelaskan, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka engkau beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tetap tidak akan beriman. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun azim. Karena Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup, dan mereka akan mendapatkan azab yang berat. Ini golongan kedua Bapak dan Ibu, yaitunya golongan orang-orang kafir. Sudah jelas Allah akan memasukkannya ke dalam neraka jahanam. Selanjutnya yang ketiga ialah golongan orang-orang yang munafik. Ini golongan yang paling berbahaya Bapak dan Ibu. Bak kato pepatah Minang, papek di luar, runciang di dalam, manuhuk kawan sairiang, mangguntiang dalam lipatan. Itulah kira-kira kiasan untuk orang-orang nan munafik. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ada 3 tanda-tanda orang yang munafik. Pertama ialah apabila dia berkata dusta. Yang kedua, apabila dia berjanji ingkar. Dan yang ketiga, apabila dia dikasih amanah, dikasih kepercayaan, dia khianati kepercayaan itu. Allah jelaskan, wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Di dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman, mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman?
Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Tetapi apabila mereka kembali kepada setan-setan mereka atau pemimpin-pemimpin mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing di dalam kesesatan. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat sidang maghrib yang berbahagia, azab bagi orang-orang yang munafik. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu Allah tempatkan di kerak-kerak neraka jahanam. Nauzubillah tsumma nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah agar Allah selalu istiqomahkan hati kita, Allah tetapkan hati kita di jalan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita dihindari dari sifat-sifat kemunafikan guna memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ambillah yang benarnya, karena yang benar itu berasal dari Allah dan para rasulnya, dan yang salah itu berasal dari diri saya sendiri yang dhaif. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi, salam alaik.